warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Dwinanti dari 11 IPS 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak Aswin, yaitu yang nomor 1. Mengapa Indonesia dapat memperoleh kemerdekaan? Karena Indonesia bisa memperoleh kemerdekaan atas perjuangan para pahlawan dan persatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya pertanyaan yang nomor 2. Mengapa kita melawan para penjajah yang ada di Nusantara? Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Sejak abad ke-16, bangsa Eropa banyak yang datang dan singgah ke Nusantara. Pada awalnya, kedatangan bangsa asing tersebut hanya untuk berdagang rempah-rempah. Tetapi lambat laun, bangsa asing semakin serakah. Mereka menerapkan kolonialisme dan imperialisme untuk mendapatkan kekayaan alam di Nusantara. Kolonialisme berasal dari kata koloni atau bahasa Latin yang lebih dikenal kolonia, yang artinya tanah jajahan. Tujuan politik kolonial yaitu menguras sumber-sumber kekayaan daerah koloni untuk kepentingan industri negara-negara kolonial. Sedangkan imperialisme berasal dari kata imperator yang artinya memerintah. Jadi, inti kesimpulannya adalah para penjajah datang ke Nusantara ingin mengambil rempah-rempah dan memperluas kekuasaannya. Pertanyaan yang nomor 3 adalah, mengapa para pelajar membangun partai politik sebelum Indonesia merdeka? Para pelajar membangun partai politik pada masa penjajahan Belanda pada tahun 1912, menandai adanya kesadaran nasional. Pada masa itu, semua organisasi baik yang bertujuan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah, ataupun yang berasaskan politik agama dan sekuler seperti Serikat Islam, PNI, dan Partai Katolik, ikut memainkan peranan dalam pergerakan nasional untuk Indonesia merdeka. Kehadiran partai politik pada masa permulaan merupakan manifestasi kesadaran nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan yang nomor 4 adalah, bagaimana peranan pejuang medis dalam melawan virus corona? Tenaga medis yang dianggap sebagai garda terdepan dalam penanganan pandemi virus corona sudah disiagakan dan terus menjalankan tugasnya di berbagai rumah sakit, khususnya rumah sakit rujukan. Namun, jumlah tenaga medis yang ada dianggap masih kurang. Dilansir dari Liputan 6, Indonesia masih banyak membutuhkan banyak tenaga medis. Koordinator Relawan Gugus Tugas COVID-19, Andre Rahardian, mengungkapkan ada sekitar 1.500 dan 2.500 perawat yang dibutuhkan untuk menghadapi wabahnya virus corona yang telah menyebar ke berbagai provinsi di Indonesia. Tenaga medis yang dibutuhkan seperti dokter spesialis paru, dokter spesialis anesti, dokter umum pranata laboratorium, bagian administrasi rumah sakit, hingga sopir ambulan. Dalam kesempatan ini, Andre Rahardian mengungkapkan pemerintah Indonesia melalui gugus tugas COVID-19 memanggil warga yang terketuk untuk menjadi relawan dan membantu penanganan pasien yang terjangkit virus corona, hingga pasien yang masuk kategori pasien dalam pengawasan PDP. Dan yang terakhir, pertanyaan yang nomor 5. Apa dampak positif dan negatif dari virus corona? Di sini saya akan menjelaskan dampak positif dari virus corona. Yang pertama adalah budaya hidup bersih. Yang kedua, pola makan sehat. Yang ketiga, olahraga. Yang keempat, kualitas udara membaik. Dan yang terakhir, lebih dekat dengan keluarga. Dan ini yang segi negatif dari virus corona. Yang pertama adalah penyalahgunaan narkoba dan alkohol meningkat. Yang kedua, kepanikan belanja dan
kelangkaan barang. Yang ketiga, tenaga medis mengalami kelemahan fisik dan mental. Dan keempat, perubahan dalam berinteraksi dan bersosialisasi. Dan yang terakhir, nomor 5, penurunan penggunaan transportasi umum. Jadi, ini pertanyaan yang diberikan Pak Aswin sudah terjawab di video ini. Kesimpulannya adalah harus berhati-hati, jaga diri kalian masing-masing di rumah, tetap stay at home, harus jaga kebersihan, atur pola makannya, dan tetap di rumah aja selama pandemi ini. Selama kalian di rumah, kita sedikit membantu tenaga medis agar tenaga medis itu bisa beristirahat, agar penyakit virus corona ini tidak meningkat. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan kurang lebih itu yang bisa saya jawab. Bila ada salah kata atau perkataan saya kurang sopan, mohon maaf. Mungkin itu aja, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.